Baik, saya ucapkan selamat datang dan selamat sore. Dan saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk datang ke tempat kami, yaitu di ACI, Ayo Cerdas Indonesia. Itu Ayo Cerdas Indonesia di cabang Kandangan. Gitu. Oke, nanti kurang lebih 1 jam ke depan itu saya akan memberikan penjelasan mengenai apa sih ACI itu, lalu apa saja yang ada di ACI, yaitu program-programnya apa saja, lalu cara belajarnya seperti apa di ACI itu. Gitu. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya agar pertemuan di sore hari ini bisa terhitung sebagai amal ibadah kita. Jadi berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, cukup dalam hati saja. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya gimana Bapak Ibu mencari lokasinya? Gampang? Atau kebingungan? Enggak nggih? Jauh mboten? Mboten nggih, masih terjangkau nggih. Baik, di sini saya memperkenalkan diri dulu. Di sini saya Faizal Amir, tapi kalau di ACI panggilannya Kak Amir. Nah, kenapa kok dipanggil Kak Amir? Karena kita mencontoh sosok public figure yang dekat dengan anak-anak. Karena kan setiap hari kita dekatnya sama anak-anak gitu. Jadi kita mencontoh public figure yang dekat dengan anak. Siapa kira-kira? Kak Seto. Nah, Kak Seto walaupun usianya udah 50 tahun ke atas, tapi beliau tetap dipanggil Kak. Gitu. Jadi karena sosok beliau sangat erat dengan anak-anak. Makanya di sini di ACI itu panggilannya juga Kak. Nah, selain itu juga agar terkesan seperti kakaknya sendiri. Jadi biar kalau mau tanya itu lebih nyaman, lebih luas. Jadi nggak perlu biasa kan ada yang anak-anak walaupun nggak paham tetap diem. Ada juga yang malu-malu bertanya saking takut. Tapi kalau di sini insya Allah nanti akan terasa seperti kakaknya sendiri. Jadi walaupun nanti nggak mudeng atau nggak paham, nanti bisa tanyanya lebih nyaman. Itu makanya kita di sini nanti panggilannya Kak, gitu nggih. Jadi panggil saya Kak Amir, gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan ACI. Apa sih ACI itu? Di sini udah pernah dengar ACI? Belum nggih? Masih pertama semua nggih. Baik, taunya cuman bakso ACI nggih. Bakso ACI. Tapi di sini ACI yaitu kepanjangan dari Ayo Cerdas Indonesia. Ayo Cerdas Indonesia yaitu Lembaga Inovasi Pembelajaran. Lembaga Inovasi Pembelajaran itu maksudnya kita menginovasi pembelajaran yang sudah ada. Jadi kita inovasi biar anak-anak ini lebih gampang, lebih suka dan lebih nyaman dengan materinya. Gitu. Jadi yang biasanya kan kalau les-lesan itu kan mengulang pembelajaran di sekolah nggih. Jadi yang besok pelajaran apa, lesnya pelajaran ini. Besok pelajarannya bahasa Jawa, lesnya bahasa Jawa, dan seperti itu terus. Tapi kalau di sini kita enggak, kita hanya fokus pada 2 program saja, yaitu matematika sama bahasa Inggris. Matematika sama bahasa Inggris dan juga ada baca. Baca ini khusus untuk anak kelas TK. Jadi untuk anak SD-nya itu ada matematika sama bahasa Inggris gitu. Jadi kita buat gimana sih anak-anak itu lebih suka sama matematika, lebih menyenangi atau enggak takut lagi sama matematika. Makanya kita ambil 2 program ini khusus untuk anak sekolah dasar, di mana anak-anak itu nanti lebih gampang untuk belajar matematikanya seperti apa. Nah, kita inovasi seperti itu. Nah, ACI sendiri sudah berdiri sejak tahun 2006 dan sudah mempunyai cabang kurang lebih 35 cabang di sekitar Jawa Timur. Di area Jawa Timur saja masihan kalau offline. Tapi kalau online sudah mencakup di seluruh Indonesia. Nah, itu tadi perkenalan sedikit mengenai ACI. Nah, nanti saya akan jelaskan program-program apa saja yang ada di ACI, Ayo Cerdas Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin memberitahukan atau menjelaskan gimana sih model pembelajaran yang ada di ACI. Jadi kita nggak hanya melulu datang, les, pulang, datang, les, pulang. Nggak seperti itu. Tapi kita juga ada trik atau syarat belajar yang kita terapkan kepada anak-anak agar pembelajarannya lebih bisa dikuasai oleh anak-anak. Apa saja yaitu kita di sini kita sebut biasanya yaitu 3 syarat belajar. Berapa Ibu?
tiga syarat belajar. Tiga syarat belajar ini yang pertama yaitu konsentrasi. Yang pertama apa? Konsentrasi. Nah, konsentrasi ini sangat penting. Konsentrasi yaitu antara pikiran sama badan ada di satu tempat. Jadi kalau badannya di kelas tapi pikirannya di rumah, itu masih belum konsentrasi. Badannya di kelas tapi masih mikirin makan, itu masih belum konsentrasi. Jadi itu akan mengganggu konsentrasi anak-anak di kelas. Jadi materi yang kita jelaskan itu juga nggak akan maksimal diterima. Gimana sih tes konsentrasinya? Di sini saya akan mencontohkan seperti apa tes konsentrasi yang kita terapkan kepada anak-anak. Bisa minta kedua tangannya diangkat ya. Kita coba praktek konsentrasinya seperti apa. Bisa angkat kedua tangannya. Baik, sekarang gosokkan perlahan dulu. Perlahan tempelkan ke pipi. Gimana rasanya? Hangat ya. Sekarang lebih kencang lagi. Lebih kencang lagi dari yang pertama, tempelkan ke hidung. Gimana bau? Bau nggih. Sekarang lebih kencang lagi dari yang kedua. Lebih kencang lagi, tempelkan ke dagu. Dagunya mana? Jadi dagunya sebelah sini nggih. Jadi yang dagunya yang pindah ke dahi berarti belum konsentrasi. Masih mikirin jemuran nggih. Enggak mendung tapi nggih. Oke. Itu tadi contoh trik dari tes konsentrasi. Nah, kita terapkan tes konsentrasi tersebut untuk anak-anak. Jadi agar anak-anak lebih konsentrasi, lebih fokus dan juga lebih memperhatikan di pelajarannya. Jadi otomatis materi yang kita ajarkan itu akan lebih masuk secara maksimal gitu. Itu yang pertama yaitu konsentrasi. Yang kedua yaitu semangat. Yang kedua apa? Yang kedua semangat. Semangat ini kita terapkan biasanya kan anak-anak capek gitu dari sekolah gitu. Mungkin yang apalagi yang sekolahnya full day, pulang sore itu langsung les biasanya. Nah, ini biar anak-anak gimana nggak tetap semangat, energinya sudah dihabiskan di sekolah dan lesnya tetap semangat. Kita buat anak-anak itu semangat dengan cara tepuk-tepuk. Kita buat tepuk-tepuk, kita buat kelas itu rame, kita buat nyanyi-nyanyi biasanya agar teman-teman yang lain juga termotivasi, agar tetap semangat juga untuk anak-anak gitu. Itu yang kedua. Jadi konsentrasi juga penting dan yang kedua semangat itu juga penting. Lalu yang terakhir yaitu gembira. Yang terakhir apa? Nah, gembira juga penting. Gembira ini kita mencontoh pembelajaran di anak kelas TK. Anak kelas TK kan itu belajar, metodenya kan pakai belajar sambil bermain gitu. Jadi kita ajak anak-anak itu bermain dulu. Kita ajak nyaman dulu, kita buat senang-senang dulu anak-anak. Jadi otomatis kalau anak-anak udah senang, otomatis kita ajak untuk belajar juga pasti mau. Jadi untuk kita jelaskan pembelajaran juga pasti senang. Itu jadi kita buat anak-anak ini senang dulu. Dengan cara apa? Dengan cara main game biasanya kita buat permainan yang berhubungan dengan pelajaran yang kita ajarkan. Gitu. Jadi yang terakhir yaitu gembira. Oke, saya ulangi. Yang pertama apa? Konsentrasi. Yang kedua? Semangat. Yang ketiga? Gembira. Di sini sudah konsentrasi? Oke. Yang kedua sudah semangat? Semangat nggih. Yang terakhir gembira? Pasti nggih. Tanggal muda soalnya. Pasti gembira. Baik, itu tadi saya sudah memperkenalkan apa sih ACI itu. Yang kedua, cara belajarnya seperti apa di ACI. Jadi kita nggak hanya melulu datang les pulang, nggak seperti itu. Kita juga ada yang kita kasih kepada melatih konsentrasinya, membangun semangatnya seperti apa, dan juga membuat anak-anak itu nyaman dengan kita. Otomatis kan kalau nyaman dengan kita sama tentornya kan belajarnya juga lebih maksimal. Itu tadi. Baik, sampai sini ditanyakan untuk sekedar openingnya.